sehat kawan Diska, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Gimana kabarnya kawan Diska? Semoga semuanya selalu sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu, narasumber kita dari Subkor KIBGM. Beliau adalah Ibu Heni Siswati SKM. Selamat datang Ibu di studio kawan Diska. Kawan Diska, pada saat ini kita akan punya hajat besar ya, dengan adanya rencana di bulan Agustus ini ada bulan imunisasi anak nasional, di mana bulan imunisasi anak nasional ini nanti merupakan suatu upaya pemerintah di mana pada saat pandemi COVID-19 ini cakupan imunisasi mulai turun ya. Ada beberapa kegiatan imunisasi juga belum berjalan secara optimal. Nah, dari dampak penurunan ini maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan kembali cakupan imunisasi, terutama akan mengejar adanya Giat Bian, bulan imunisasi anak nasional. Nah nih Bu Eni, gimana nih kabarnya? Sehatkah? Alhamdulillah. Apalagi sehat. Nih siap-siap di bulan Agustus mau ada Bian ya. Nah Bu Eni, apa sih sebenarnya Bian? Ini jadi Bian itu merupakan program pemerintah ya yang dilaksanakan secara nasional atau serentak sebagai upaya memberikan kekebalan kepada balita dengan dua kegiatan besar. Yang pertama adalah imunisasi tambahan MR ya, campak rubella ini pada bulan Agustus. Kemudian ditambah lagi satu kegiatan imunisasi kejar, yakni imunisasi yang bertujuan untuk melengkapi balita yang belum lengkap imunisasinya, seperti itu. Ya, kegiatan imunisasi kejar ini merupakan imunisasi OPV, IPV, dan pentavalen. Bian ini sebagai upaya dari pemerintah ya Bu Heni ya, di mana Bian ini ada dua kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan Agustus. Di mana di bulan Agustus nanti akan ada pemberian imunisasi MR. Ya, betul ya, MR. Kemudian dimulai bulan apa kan di Mei ya? Yang sudah ada kiatnya tadi ya? Yang bulan untuk imunisasi tambahan campak rubella nanti kita kick off-nya 1 Agustus. 1 Agustus. Kemudian imunisasi kejar sudah kita mulai bulan Mei ini. Oh gitu ya. Jadi di bulan Mei kemarin sebenarnya sudah running ya berarti ya? Sudah running ya. Nah, untuk pelaksanaan di bulan Agustus ini nanti siapa saja sih sasarannya Bu Eni? Ya, jadi untuk bulan Agustus nanti sasaran imunisasi MR ini adalah anak yang berusia 9 bulan sampai 59 bulan tanpa memandang status imunisasinya. Jadi semua anak yang berusia 9 bulan sampai 59 bulan ini berhak mendapatkan imunisasi tambahan MR sehingga terbangun kekebalan kelompok ya, herd immunity. Jadi tanpa memandang status imunisasi. Jadi meskipun balita ini sudah 2 kali mendapatkan imunisasi pada saat imunisasi dasar, imunisasi lanjutan, tapi tetap mendapatkan imunisasi tambahan MR. Nah, ini sebagai alasan nih Bu Heni, kenapa sih kok perlu dibian semuanya nih? Kenapa? Jadi begini, karena dengan adanya pandemi COVID kemarin memang ada beberapa penurunan ya cakupan imunisasi, baik itu imunisasi rutin maupun imunisasi lanjutan. Bahkan untuk data kita ya, kalau data kita ini untuk imunisasi lanjutan memang kita turun 2,15%. Nah, jadi untuk mengejar ketertinggalan ini dicanangkanlah atau diprogramkan oleh pemerintah ini adalah imunisasi tambahan campak rubella agar semua balita ini memiliki kekebalan terhadap penyakit campak rubella dan kalau ini semuanya dilaksanakan pada semua balita maka akan terbangun kekebalan kelompok ya, herd immunity. Jadi di harapan kami tidak boleh ada satupun balita yang termasuk dalam kelompok sasaran ini tertinggal tidak mendapatkan imunisasi tambahan MR ini.
Jadi harapannya karena ini merupakan crash program pemerintah ya yang harus dijalankan dan memang sebagai upaya untuk membentuk herd immunity. Karena itu tadi seperti disampaikan ada penurunan 2, sekian persen. Nanti akan berdampak KLB atau terdampak munculnya penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Betul, iya. Jadi ini benar-benar terjadi ya. Betul. Jadi benar-benar pemerintah berupaya dengan dampak COVID yang ada penurunan. Kalau di Kota Madiun tadi seperti disampaikan Bu Heni bahwa ada penurunan sekitar 2% lah dari capaian, sehingga ini menyebabkan kalau nanti tidak dikejar melalui program baru BIAN ini nanti, maka herd immunity di Kota Madiun ini tidak terbentuk ya Bu Heni seperti itu. Nah Bu Heni, kemudian imunisasi apa saja yang nanti akan diberikan mulai dari yang pelaksanaan di bulan Mei kemarin seperti yang kejar, kemudian nanti dilanjut di bulan Agustus ini. Apa saja yang bisa diberikan di dua program ini? Jadi pada bulan Mei ini kita sudah awali ya, kita sudah mulai memberikan imunisasi ini untuk sasaran 12 sampai 59 bulan yang masih ada bolong-bolong imunisasinya. Ya, jadi mereka masih ada beberapa yang tertinggal, begitu ya imunisasinya. Yang diberikan untuk imunisasi kejar ini adalah imunisasi polio yang meliputi OPV dan IPV, jadi baik oral maupun injeksi. Juga yang satu lagi adalah pentavalen, DPT, HB, HIV. Ini yang kita berikan untuk imunisasi kejar. Jadi ini kita sebagai upaya untuk menutup gap dari imunisasi-imunisasi yang tertinggal tadi ya sebelum usia 12 tahun. Kok masih ada yang ketinggalan-ketinggalan? Ini kita tutup dengan imunisasi kejar. Kemudian yang imunisasi MR sendiri tentulah vaksinnya adalah vaksin campak rubella. Seperti itu. Jadi kawan Diska, ini sebagai upaya pemerintah bahwa selama COVID ternyata juga banyak penurunan, kegiatan imunisasi juga terganggu, terdampak, banyak yang balita yang mungkin tertunda imunisasinya. Maka sudah dikejar pada saat bulan Mei kemarin. Dilengkapi, melengkapi yang belum lengkap. Jadi artinya yang belum lengkap. Imunisasi lanjutan itu harus lengkap. Harus sampai semua balita di Kota Madiun itu harus mendapatkan. Seperti itu ya Bu Heni ya. Dan imunisasi kejar ini nanti tidak hanya terbatas Mei, Juni, Juli, tapi kita selesaikan sampai anak-anak yang belum lengkap imunisasinya ini kita lengkapi. Begitu. Baik imunisasi dasar maupun lanjutan ya. Berarti ini harus diberikan sampai tuntas. Sampai tuntas. Betul. Nah, Bu Heni, kemudian terkait dengan pemberian ini, apabila ini anak-anak ini sudah mendapatkan lengkap, apakah tetap ya harus diberikan BIAN-nya tadi? Tetap. Ya, jadi semua anak ini seperti mungkin tadi sudah kita sampaikan ya, pada saat 9 bulan sudah dapat MR, 18 bulan dapat MR. Di bulan Agustus ini kita laksanakan imunisasi tambahan MR ini, semuanya harus dapat. Tetapi jika pada saat bulan atau sudah mepet tanggalnya ya Juli mungkin Juli itu Juli tanggal 15 kemarin baru mendapatkan imunisasi MR. Nah ini kita tunggu dengan interval waktu atau jarak waktunya ini minimal 4 minggu atau 1 bulan. Baru bolehlah diberi tambahan MR. Begitu. Jadi kawan Diska, jadi apabila ada balita yang belum terlengkapi imunisasinya, bisa dilengkapi melalui paket kejar tadi ya Bu Heni. Nah, kemudian apabila yang sudah lengkap, dan tadi disampaikan Bu Heni bahwa intervalnya adalah 4 minggu atau 1 bulan. Jadi kawan Diska yang memiliki balita apabila bulan ini baru selesai mendapatkan MR, maka untuk pelaksanaan BIAN bisa dihitung sendiri 4 minggu ya, 4 minggu dari pemberian imunisasi yang sebelumnya atau yang terakhir. Nih Bu Heni, kemudian jika di dalam pelaksanaan BIAN nanti ada balita yang sekiranya masih sakit atau mungkin ada gangguan sedikit kesehatan, mungkin atau batuk pilek gitu ya, bagaimana ini? Jadi untuk semua kawan Diska, pada saat BIAN nanti jika mendapatkan jadwal pada saat itu anak dalam kondisi demam, sakit, batuk pilek, baiknya tunda dulu. Jadi biarkan anak pulih dulu kesehatannya, karena BIAN ini kita laksanakan selama bulan Agustus. Insya Allah masih bisa ya untuk dilaksanakan
imunisasi tambahan MR tadi. Intinya anak yang sakit harus sehat dulu, pulihkan dulu kesehatannya. Gitu. Oke, jadi ditunggu ya, ditunggu sampai kondisinya pulih dulu, baru dilanjut dengan pemberian imunisasi. Ya. Ini tadi sudah disampaikan nih, bagaimana apabila ada yang sakit, ternyata harus ditunggu dulu sampai dia sembuh. Ya. Nah, dari pemberian BIAN ini nanti, baik mulai dari kejar yang sudah dilaksanakan di bulan Mei, kemudian dilanjut di BIAN nanti per 1 Agustus kita Kota Madiun melaksanakan BIAN. Nih, ada enggak sih sebenarnya efek samping dari pemberian imunisasi ini nanti? Ya. Jadi untuk pemberian imunisasi MR ini kan ada imunisasi yang juga sudah pernah diterima oleh bayi dan sebelumnya balita, bayi dan balita sebelumnya. Ini bukan merupakan vaksin yang baru ya. Jadi tentu saja kalau ada imunisasi MR ini nanti efeknya yang pertama pasti nyeri pada suntikannya. Pasti terasa biasa. Nyeri ya. Nyeri. Kemudian nanti ada demam ringan, ada ruam merah dikit dan kadang-kadang bengkak. Hal ini merupakan reaksi yang wajar atau normal dan akan hilang pada 2 sampai 3 hari ke depan. Jadi tidak perlu khawatir ya? Tidak perlu khawatir. Itu merupakan respon tubuh terhadap vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh seperti itu, guys. Sehingga ada interaksi di dalam, maka muncullah efek samping seperti itu. Jadi respon bahwa ada yang masuk, ini bereaksi. Betul. Seperti jadi itu. Dalam upaya memberikan kekebalan ya Bu Heni ya untuk membentuk efek imun tadi. Efek imun tadi. Nah, kemudian nih Bu Heni, apabila di dalam pelaksanaan nanti kira-kira nih apabila ada yang mungkin agak demam, apa yang harus dilakukan tadi? Ya. Jadi kalau muncul demam ya untuk ibu-ibu yang memiliki balita nanti yang diimunisasi ya silahkan dikompres ya. Dikompres pada dengan air dingin dengan kah? dengan air hangat ya. Air apa ya? Air biasa itu apa ya? Air hangat, bukan air dingin pokoknya. Bukan air hangat, dingin ya. Bukan air dingin. Air yang normal itu boleh. Silahkan kompres di bagian dahi, di ketiak. Disuntik bisa kalau tergantung panasnya ya bisa di dahi, nanti bisa di ketiak. Terus nanti kalau ini memang muncul apa ya jadi bengkak ya, bisa dikompresnya di situ juga ya. Kemudian nanti biasanya akan diberikan ini obat penurun demam ya, obat penurun demam. Itu adalah solusi apabila nanti memang demamnya tinggi, silahkan diberikan itu. Gitu. Oke, jadi tak perlu khawatir kawan Diska bahwa pelaksanaan BIAN ini karena ini adalah gerakan aman gerakan karena pada prinsipnya vaksin yang diberikan pada saat BIAN ini kan sudah diberikan pada saat bayi, pada saat baduta sampai dengan 2 tahun kan ya Bu Heni, sehingga bukan vaksin baru ya. Bukan vaksin baru kawan Diska. Jadi jangan lupa nih Agustus kita nanti ada BIAN. Nah ada beberapa rumor Bu Heni yang sempat kita dengarkan juga di medsos mungkin ya, bahwa ternyata apa benar sih kalau kita habis MR atau dampak dari pemberian MR itu ada yang autis nih. Bagaimana nih? Jadi rumor ini tidak benar ya Bu Retno ya. Jadi untuk juga semua kawan Diska bahwa selama ini tidak ada bukti kalau imunisasi itu menjadi penyebab anak ini menjadi autis ya. Jadi tidak ada bukti itu. Dan imunisasi ini merupakan program yang sudah lama. Insya Allah vaksinnya juga aman dan halal ya. Dan sudah direkomendasi oleh WHO. Sudah ada izin edar dari BPOM juga vaksinnya ya. Jadi tidak ada hubungan imunisasi dengan terjadinya anak autis. Nah, ini kawan Diska nih yang harus kita garis bawahi ya, bahwa yang seperti disampaikan Bu Heni tadi bahwa autis tidak ada hubungannya dengan vaksinasi MR. Ya, tidak ada hubungannya. Ini harus kita garis bawahi. Jadi jangan pada takut, apalagi ikut-ikut ya Bu Heni ya. Ikut-ikut memperbesar rumor. Kalau MR, setelah MR nanti autis. Nah, ternyata dari hasil penelitiannya, dari rekomendasi juga WHO menyatakan ini tidak ada hubungannya seperti itu. Gitu ya Bu Heni. Kita berharap kawan Diska juga lebih bijak lagi di dalam menyikapi adanya rumor yang berada di medsosnya. Nah, ini Bu Heni, kita nanti di bulan Agustus akan pelaksanaan BIAN, ya. Nah, kita di Kota Madiun ini di mana saja sih sebenarnya nanti kita bisa mendapatkan layanan BIAN ini nanti?
Jadi untuk di Kota Madiun nanti akan ada sekitar ya kurang lebih 285 pos layanan imunisasi ya. Jadi jangan khawatir berada di dekat masyarakat Kota Madiun. Jadi untuk jarak keterjangkauan ini kita sudah sangat mudah sekali. Sangat mendekatkan kepada masyarakat. Karena sasaran BIAN ini ada di wilayah Posyandu dan PAUD ya. Ini nanti kita posnya ini adalah di Posyandu dan PAUD. Jadi nanti kawan Diska juga masyarakat akan memperoleh informasi pos-posnya di mana saja melalui puskesmas yang ada di Kota Madiun ya. Melalui 285 pos ya, layanan imunisasi ya yang tersedia ini diharapkan tidak ada satupun balita yang tertinggal untuk tidak mendapatkan imunisasi MR gitu. Jadi ini kawan Diska, mari kita viralkan nih ya Bu Eni ya, diviralkan bahwa di Kota Madiun untuk persiapan layanan BIAN di Kota Madiun mulai bulan Agustus, jadi 1 Agustus sudah running ya Bu Eni, sudah running bahwa ada 285 ya, 280-an tempat layanan vaksinasinya. Jangan lupa datang bawa balitanya untuk mendapatkan layanan. Nanti nggak usah khawatir ya, yang di TK nggak perlu ke Posyandu ya Bu Eni ya, langsung sesuai dengan jadi di mana saja. Mungkin apabila ada yang istilahnya entrit ya, ada yang belum atau tertinggal, bisa langsung datang ke puskesmas seperti itu ya Bu Eni ya. Nah Bu Eni, beberapa kita sempat mendengar bahwa juga ada efek samping dari MR, tadi autis, kemudian juga ada panas. Nah, apa yang bisa disampaikan kepada kawan Diska di sana? Sebenarnya MR sendiri itu seperti apa sih Bu Eni gambarannya? Jadi begini, penyakitnya nih maksudnya. Penyakit MR ini memiliki gejala ya. Penyakit ini merupakan penyakit yang menular, yang memiliki gejala di antara demam tinggi ya, tinggi, kemudian ada bercak merah di kulit, kemudian ada batuk pilek. Nah ini yang apa namanya, yang M-nya ini dulu, yang measlesnya itu seperti itu. Sedangkan yang rubellanya ini adalah memang tidak menunjukkan gejala yang spesifik, tetapi seperti flu. Karena penularannya ini sangat cepat ya, maka kita antisipasi untuk memberikan kekebalan kepada seluruh balita. Ya, kalau MR ini misalkan, alhamdulillah di Kota Madiun ini tidak ada kasus ya Bu, tapi di daerah lain itu ada. Kalau penularan ini cepat, ini juga akan mempengaruhi kesehatan balita ya. Kalau balita sakit, ini pasti akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk itu, maka dengan adanya imunisasi MR, ayo kita bersama-sama sukseskan kegiatan ini. Mari kita bentuk kekebalan terhadap balita, karena balita ini merupakan investasi ya, investasi negara. Dengan balita yang sehat inilah nanti Kota Madiun menjadi kota yang sehat, juga menunjukkan Indonesia sehat juga. Sebagai penyokong Indonesia sehat jika balita-balitanya ini juga sehat. Seperti itu. Jadi karena balita-balita ini kan aset bangsa ya Bu, ini benar-benar generasi penerus untuk bangsa ini. Nah, kawan Diska, di akhir sesi ini kita ingin dapat beberapa info dari Bu Heni terkait apa sih harapan, kemudian juga himbauan yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk persiapan BIAN di tanggal 1 Agustus ini nanti, Bu Heni. Untuk semua kawan Diska dan masyarakat Kota Madiun, insya Allah kita akan melaksanakan imunisasi tambahan MR dimulai pada tanggal 1 Agustus nanti. 1 Agustus. Mari kita sukseskan bersama-sama bahwa putra-putrinya yang berusia 9 sampai 59 bulan di pos layanan imunisasi. Tentu saja siapkan balita pada kondisi sehat ya. Makanya mulai sekarang ayo kita bersiap-siap untuk menyukseskan bulan imunisasi anak nasional. Yang kedua, jangan khawatir, vaksin MR merupakan vaksin yang aman dan halal, dan vaksin ini sudah pernah diperoleh pada masa usia 9 bulan dan pada saat imunisasi lanjutan di 18 bulan. Jadi bukan merupakan imunisasi baru. Kemudian yang ketiga, ayo kita menjadi masyarakat yang bijak. Kita harus bisa mensosialisasikan imunisasi tambahan MR ini dengan informasi yang benar, dan kita tutup semua info-info yang tidak relevan atau tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang imunisasi MR ini. Begitu.
Termasuk minta bantuan kawan Diska. Oke. Ya. Jadi terima kasih nih Bu. Ya. Jadi kawan Diska seperti yang disampaikan Bu Heni, kita berharap Bian di Kota Madiun ini sukses, ya, berjalan lancar. Dan ini tidak luput dari dukungan dari kawan Diska yang di sana ya, bahwa semua putra putrinya untuk datang di pos layanan. Sudah disiapkan di Kota Madiun 285 pos layanan vaksinasi MR nanti atau Bian nanti ya di Kota Madiun. Jadi hampir semua tempat sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Madiun untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi didekatkan layanan ini kepada masyarakat. Oke. Terima kasih Bu Heni kedatangannya di kawan Diska. Kita nanti bersama-sama kita sukseskan kegiatan Bian ini di Mohon kota. Dukungannya juga. Terima kasih. Oke. Baik kawan Diska, mari kita dukung pelaksanaan Bian di Kota Madiun. Kita sukseskan bersama-sama dengan kehadiran para balita untuk di pos layanan yang ada. Untuk yang balita mungkin sering datang ke pos Yandu, datang ke pos Yandu yang sudah ada di 270 pos 270 pos Yandu. Kemudian kita juga ada pos layanan nanti di PAUD ya. PAUD karena sasaran kita adalah 9 sampai 59 bulan. Jadi mari sukseskan Bian di Kota Madiun. Tetap semangat dan selalu sehat. Terima kasih. Bye.